San Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 13B 30 Juni 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu 13 ini dari kitab kebijaksanaan Mazmur, surat kedua Santo Paulus kepada umat Korintus, dan Injil kabar gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan? Gereja Paroki Santo Arnoldus Jansen Waikomo Lembata terletak di antara Rumah Sakit Bukit dengan jarak 500 meter dan Rumah Sakit Santo Damian sekitar 650 meter. Bunyi sirene bisa dibedakan antara yang hantar orang sakit atau yang meninggal. Menurut kitab suci, sakit dan kematian adalah akibat dosa. Kitab kebijaksanaan sebut bahwa pada Allah tidak ada dosa, maka Allah juga tidak ciptakan sakit dan kematian, melainkan Allah selalu beri kesembuhan dan hidup. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, sehingga Allah sebut manusia itu sungguh baik. Dibandingkan dengan 6 kali Allah sebut ciptaan yang lain sebagai baik. Hanya manusia yang membiarkan diri dipengaruhi oleh kebencian setan, yang karena manusia baik sedangkan setan itu jahat, maka setan mau membuat manusia jahat seperti setan. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan ditanggapi Mazmur. Israel sadar bahwa sejak manusia pertama, musuh setan membuat manusia berdosa, dan Israel rasa bahwa Allah marah. Tetapi Israel tahu bahwa Allah itu pengampun dan penyayang, sehingga Allah mengubah kesedihan yang adalah dosa menjadi kebaikan yang adalah kegembiraan, sehingga Israel terus bernyanyi memuji Tuhan dan mau bertahan dalam kebaikan, tidak mau sakit sampai mati dalam dosa, yaitu jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Banyak orang mengikuti Yesus dan mengalami Yesus menyembuhkan sakit perempuan yang menderita pendarahan sudah 12 tahun, sudah kehabisan uang dan daya. Perempuan itu hanya menyentuh ujung jubah Yesus dengan iman, yaitu beri seluruh keamanan dirinya bahwa Yesus pasti menyembuhkan, dan langsung terjadi penyembuhan. Yesus cari tahu siapa yang menyentuh Yesus, padahalnya begitu banyak orang berdesakan sekitar Yesus sehingga tidak mungkin tidak menyentuh Yesus. Tetapi Yesus tunjukkan bahwa tidak semua sentuhan menghasilkan kesembuhan, yang juga berarti keselamatan dari Yesus, yang namanya berarti Yahweh menyembuhkan, menyelamatkan. Begitu juga putri Yairus yang menurut orang lain harus masih sakit barulah disembuhkan. Kalau sudah mati pasti tidak lagi. Tetapi iman, yaitu menyerahkan seluruh keamanan diri Yairus, terbukti karena mengalami bahwa putrinya dihidupkan kembali oleh Yesus. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umat Korintus. Umat hidup dari iman, yaitu menyerahkan seluruh keamanan pada Yesus. Juga pengetahuan, kasih,
mengikuti Yesus yang jadi miskin dalam penderitaan dan kematiannya, lalu menjadi kaya dalam kebangkitannya, sehingga semua orang membuat dosa dan kesalahan berkurang bahkan hilang, supaya kehidupan dan keselamatan bertambah bahkan sampai penuh. Umat Allah dalam Kristus. Apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umat Korintus itu, Allah berikan kepada kita menjadi santapan sabda. Dalam kehidupan setiap hari, kita mengalami sakit badan dan jiwa. Kita hendaknya mencari pengobatan rumah sakit dan dokter seperti Tuhan minta, dan kita bukan saling menuduh bahwa dibuat oleh orang yang membenci kita. Ada penyakit tertentu yang kita derita bukan karena kesalahan kita, tetapi ada banyak penyakit karena kesalahan kita. Apalagi ada penyakit dan kematian yang kita lakukan kepada sesama. Di dalam rumah, kita membuat anggota keluarga kita menangis, menderita sakit, bahkan mati. Mungkin kita buat yang sama untuk tetangga dan keluarga kita yang lain. Mungkin ada kesalahan dan dosa kita yang mendatangkan penyakit dan kematian. Maka kita berpegang teguh pada sabda Tuhan bahwa penyakit dan kematian tidak diciptakan oleh Allah. Itu berarti kalau terjadi penyakit dan kematian, kita melihat pengalaman perjanjian lama dalam kitab kebijaksanaan dan Mazmur. Kita mengikuti apa yang dilakukan Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan itu. Yesus minta kita supaya setiap kali kita menyentuh Yesus dalam iman, kita serahkan seluruh keamanan diri kepada Yesus, supaya Yesus beri kesembuhan, keselamatan, dan kehidupan. Juga kita seperti Yairus yang biarkan orang lain katakan bahwa tidak mungkin, tetapi Yairus yakin bahwa Yesus tolong sembuhkan, bahkan hidupkan kembali yang sudah mati. Allah memberikan kepada kita santapan sabda, dan Yesus memberikan santapan tubuh darah Yesus. Yesus yang menderita sejak dilahirkan dan selama hidup di muka umum. Yesus bertemu dan menyembuhkan orang sakit dari berbagai jenis, entah jiwa atau badan. Yesus yang mati itu bangkit, maka Yesus membuat hidup kembali kita semua yang mati. Kita berjuang bersama Yesus menyembuhkan sakit diri kita sendiri, kaum keluarga kita, tetangga kita, KBG kita, dan siapa saja. Kita hidupkan kembali hal-hal yang mati dalam diri kita dan saudara-saudari kita, supaya kita serahkan semua kepada Yesus yang menyembuhkan dan menghidupkan secara penuh dan menghantar kita masuk untuk hidup bersama Allah di tempat tidak ada lagi dosa, penyakit, dan kematian. Yang ada hanyalah kesembuhan, keselamatan, dan kehidupan. Kita aman di dalam Allah. Demikian.